Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menentukan pertidaksamaan linear dua variabel, menentukan pertidaksamaan linear dua variabel apabila diketahui daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya, gitu ya. Nah, misalnya di sini ada gambar, di sini sudah Bapak sediakan. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Dimana sumbu Y ini artinya juga sama ya dengan X sama dengan 0 gitu. Nah, apabila daerah himpunan penyelesaiannya ke arah besar, ke arah kanan gitu ya, maka ini DHP-nya adalah ini X-nya, berarti X-nya besar sama dengan 0 gitu. Berarti kalau dia ke arah kanan berarti X-nya besar dari 0. Tapi kalau arsirannya itu adalah ke arah kiri, maka X kecil dari 0. Misalnya di sini kita misalkan di sini adalah A gitu. Tapi arahnya adalah ke kiri. Nah, di sini X sama dengan A. Karena arah arsirannya ada daerah himpunan penyelesaiannya adalah ke kiri, maka di sini adalah X kecil sama dengan A. Lalu contoh yang ketiganya, kita misalkan di sini adalah angkanya 4 misalnya. Tapi arahnya adalah ke kanan. Arahnya adalah ke kanan. Ini adalah 0. Ini, maka ini X besar sama dengan 4. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana apabila dengan Y? Maka di sini misalnya di sini adalah 0, arah arsirannya adalah ke atas begitu. Sumbu X itu adalah Y ya, ini adalah Y sama dengan 0. Karena arsirannya ke atas, maka di sini bentuk pertidaksamaannya adalah Y besar sama dengan 0. Terus kita misalkan di sini adalah A juga di sini. Tapi arsirannya adalah ke bawah gitu ya. Ini adalah Y sama dengan A. Karena arsirannya ke bawah, daerah himpunan penyelesaiannya ke bawah, maka pertidaksamaannya adalah Y kecil sama dengan A. Cuma apabila ini untuk gambar yang ketiga ini adalah A, juga ini adalah titik A gitu ya, arsirannya adalah ke atas, daerah himpunan penyelesaiannya adalah ke atas, maka di sini Y besar sama dengan A gitu. Jadi semakin ke arahnya ke atas, maka dia besar, kalau ke bawah Y-nya adalah kecil gitu. Nah, kalau seandainya kita tambah soalnya, misalnya di sini ada 0 adalah sumbu X, sumbu Y, ini adalah garisnya, misalnya garisnya adalah 3, sedangkan arsirannya adalah ke atas. Arsirannya adalah ke atas. Maka di sini Y-nya besar sama dengan 3, gitu ya. Itu adalah bentuk pertidaksamaannya. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk persamaan garis lurus? Di sini kita misalkan di sini udah Bapak siapkan gambarnya. Misalnya di sini adalah 0, ini adalah A, ini adalah B. Sebelumnya kita juga sudah di SMP juga sudah pernah menentukan persamaan garis ini. Untuk menentukan persamaan garisnya aja, ini adalah AX ditambah BY ini sama dengan A dikali B. Ini apabila tidak ada
daerah himpunan penyelesaiannya begitu. Jadi kita bisa langsung gitu ya. AX tambah B sama dengan A dikali B. Di sini kita misalkan, lalu bagaimana dengan menentukan pertidaksamaannya nanti gitu. Jadi kita akan menguji titik yang ada di daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Misalnya begini, di sini ada dua, ini 1, 2, 3, kita misalkan aja ini adalah 4 gitu ya. Arsiranya adalah ke bawah gitu. Arsiranya adalah ke bawah. Nah, di sini adalah 0. Kalau kita menentukan persamaan garisnya aja, ini persamaan garisnya adalah 2x, maka di sumbu y itu adalah koefisien x, sedangkan di sumbu x adalah koefisien y gitu. Ini 2x ditambah 4y sama dengan 2 dikali 4 gitu. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya bagaimana gitu ya. Karena di sini ada titik 0,0 itu kan berada di daerah himpunan penyelesaian tuh di DHP-nya. Nah, sekarang DHP-nya bukan yang bersih, tapi DHP-nya adalah yang kotor gitu, yang kena arsir gitu. Maka kita uji ini 0,0 gitu. Uji 0,0. Maka 2.0 ditambah 4.0 titik-titik 8 gitu ya, karena 2 kali 4 itu adalah 8. Sehingga 0 itu apa hubungannya dengan 8? Jadi 0 itu kan kecil dari 8 ya gitu. Berarti 0 itu kecil sama dengan 8. Gitu. Sehingga pertidaksamaannya bagaimana? Jadi 2x ditambah 4y kecil sama dengan 8. Pak, boleh nggak kita perkecil ini? Boleh. Kita perkecil nih, kita bagi 2 aja gitu ya. Ini sehingga menjadi x ditambah 2y kecil sama dengan 4 gitu. Nah, kemudian kita cari contoh yang lain supaya kalian lebih memahaminya. Ini kita misalkan ini adalah 0, ini 1, 2, 3, kita Bapak ambil aja di sini min 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Bapak jadikan 6 aja deh gitu. Ini adalah 6 misalnya. Namun daerah himpunan penyelesaiannya ke bawah gitu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah daerah diarsirnya adalah ke bawah gitu. Sehingga yang pada sumbu y-nya mana gitu. Ada min 3. Pada sumbu y-nya adalah min 3. Nah, sehingga kita di sumbu y itu, titik yang berada pada sumbu y itu adalah merupakan koefisien x di sini sesuai dengan yang ax nih. Maka di sini adalah min 3x ditambah yang di sumbu y x itu adalah koefisien y. Berarti 6y sama dengan min 3 dikali 6 gitu. Nah, ini sama dengan kalau lalu bagaimana cari titik ujinya gitu ya. Ini kan min 3x ditambah 6y itu kan titik-titik min 18 kan gitu. Lalu titik ujinya di mana yang kita ambil yang paling mudah? Berarti kan arahnya kan ke bawah nih. Ambil aja di sini, terserah mau yang di min 4,0 atau 7,0 gitu. Kalau saran Bapak ambil aja 7,0 ini. Yang ada pada daerah himpunan penyelesaian ini, gitu, daerah DHP-nya ini, DHP-nya. Nah, kita uji 7,0 gitu ya. Berarti min 3 kali 7 ditambah 6 kali 0 titik-titik min 18. Min 18. Bukan titik ya, min 18. Berarti min 7 kali 3 min 21 ditambah 0 titik-titik min 18. Berarti di sini min 21 titik-titik min 18. Bagaimana hubungannya? Jadi min 21 itu kecil sama dengan min 18. Sehingga min 3x ditambah 6y itu kecil sama dengan min 18 gitu. Terus boleh nggak kita perkecil nih Pak? Boleh. Ini kita bagi dari min 3 boleh. Nah, kalau kita bagi min semuanya berubah, tandanya berubah gitu. Tambah menjadi plus, tambah menjadi minus, minus jadi plus, kecil menjadi besar, besar menjadi kecil. Ini kalau dibagi 3 berarti x
ini min 2Y kecil berubah menjadi besar sama, ini 18, 6 gitu. Jadi ketidaksamaannya adalah X dikurang 2Y besar sama dari 6 ya. Nah, ini kan tidak hanya satu garis saja gitu ya. Apabila bagaimana dengan dibatasi oleh banyak garis? Misalnya ini ada 3 nih. Ada yang dibatasi, misalnya Bapak kasih di sini dibatasi oleh garis 3 garis. Daerah himpunan penyelesaiannya dibatasi oleh 3 garis. Ini kita misalkan 0, ini adalah 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 gitu ya. Kita perhatikan batas garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian itu adalah di sini yang pertama Y sama dengan 5, di sini Y sama dengan 0, terus ini X sama dengan 3, ini X sama dengan 0 gitu ya. Terus ada garis lagi nih, persamaan garis ini, apa persamaan garisnya ini, 5x tambah 3y sama dengan 15 gitu. Kita perhatikan baik-baik. Y sama dengan 5 ini, Y sama dengan 5 berarti arahnya kan ke bawah nih. Arahnya ke bawah. Maka ini Y kecil sama dengan 5. Sedangkan Y sama dengan 0 ini termasuk ya, berarti arahnya ke atas. Berarti Y besar sama dengan 0 gitu. Yang X sama dengan 0 juga gitu. Yang X nih, yang X sama dengan 0, berarti X-nya besar sama dengan 0. Ini X-nya kecil sama dengan 3. Kenapa? Karena arahnya adalah ke kiri, gitu ya. Lalu kita akan mencari yang ini nih, pertidaksamaannya apa, gitu. Nah, kita berarti 5X ditambah 3Y kan sama dengan 15. Dimana 0,0 itu bukan himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Kita ambil aja di sini 4,0 gitu. 4,0 ujinya kan, walaupun di sini tapi arahnya kan ke atas, arahnya ke atas nggak apa-apa gitu, walaupun di HP-nya hanya di HP-nya di sini, di HP-nya di sini tidak masalah gitu. Kita ambil yang 4,0 aja gitu. Uji 4,0 berarti 5 kali 4 ditambah 3 dikali 0 titik-titik 15. Berarti 20 ditambah 0 titik-titik 15. 20 titik-titik 15. Nah, di sini kita ketahui bahwa 20 itu besar sama dari 15. Sehingga pertidaksamaannya adalah 5X ditambah 3Y besar sama dengan 15. Terus bagaimana Pak? Apa aja gitu ya pertidaksamaannya gitu. Nah, di sini ada batas X-nya. Kita lihat dulu batas X-nya. Ini X-nya besar dari 0, X-nya kecil sama dengan 3, betul. Jadi pertidaksamaannya adalah pertidaksamaannya yang pertama itu 5X ditambah 3Y besar sama dari 15. Oke, kita ambil yang ini dulu gitu. Terus apa lagi? Batas X-nya 0 itu kecil sama dengan X, kecil sama dengan 3. Lalu kita lihat lagi batas Y-nya gitu ya. Batas Y-nya adalah 0 kecil sama dengan Y, kecil sama dengan 5 gitu. Jadi ini adalah bentuk pertidaksamaannya begitu. Terus kita lihat contoh yang lain. Misalnya begini. Arahnya yang ke sini nih gitu. Ini ada batasnya ke bawah. Ini kita misalkan 1 2 3 4 5. Ini kita misalnya kan 6 aja deh gitu. Ini 3 gitu ya. Nah, bentuk persamaannya bagaimana? bentuk persamaannya aja dulu kita cari. Ini udah jelas ya. Di sini Y besar sama dengan 0. Sedangkan di sini X kecil sama dengan 0. Kenapa? Karena arahnya ke kiri gitu kalau X-nya, sedangkan Y-nya arahnya ke atas, berarti Y-nya besar sama dengan 0. Sedangkan yang berwarna merah ini garis lurus itu kan
koefisien X-nya adalah di sumbu Y. Berarti 3Y ditambah, nah salah kan? Berarti di sini adalah 3X ditambah min 6Y sama dengan 3 dikali min 6. Atau 3X dikurang 6Y sama titik-titik min 18 gitu. Titik-titik min 18. Nah, kita lihat ujinya kan ke bawah nih arsirannya. Berarti titik 0,0-nya adalah DHP-nya terletak pada DHP 0,0. Maka kita uji 0,0 gitu. Kita uji 0,0. 3 kali 0, 0. Dikurang 6 kali 0, 0. Titik-titik min 18. Berarti 0 itu dengan 18 bagaimana gitu ya. 0 itu besar sama dari min 18. Maka 3X dikurang 6Y itu besar sama dari min 18 gitu. Kalau kita perkecil, boleh nih kita perkecil bagi 3, berarti X 3X bagi 3X, min 6Y bagi 3 min 2Y besar sama dari min 6. Sehingga bentuk pertidaksamaannya yaitu 3X X dikurang 2Y besar sama dari min 6, X kecil sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 gitu. Itu jadinya ya. Darah kita arsir aja gitu. DHP-nya di mana sih gitu. Jadi kalau dia arahnya yang garis merah ini kan ke bawah nih arsirannya gitu ya. Jadi kita perhatikan ke arah arsirnya kemana gitu. Terus contoh yang terakhir, nih Bapak misalkan ini adalah batasnya di sini. Gitu. Ini batasnya di sini. Ini 0, ini Bapak jadikan 2, ini 6, ini min 3, ini misalnya adalah 4. Gitu. Dia apa aja yang membatasi ini, yang membatasi garis ini apa aja DHP-nya gitu ya. Yang membatasi DHP itu apa aja? DHP-nya kan di sini nih. Apa aja yang membatasi garisnya? Yang pertama ini X. Nah, karena arah X-nya ke kanan, gitu ya, berarti X besar sama dengan 0. Terus perhatikan juga sumbu Y-nya dulu. Nah, Y-nya nih, berarti Y-nya besar sama dengan 0 juga. Kenapa? Karena arahnya ke atas, gitu ya. Lalu kita cari persamaan garis yang ini. Ini juga boleh nih, ini duluin, gitu ya. Ini kalau kita duluin adalah min 3X. Kenapa min 3X? Karena di sumbu Y-nya adalah min 3, gitu. Lalu di sumbu X-nya apa? 2, berarti menjadi koefisien Y. Jadi 2Y sama dengan min 6. Min 3 kali 2. Gitu. Karena arsirannya ke arah 0,0, semuanya ini kan ke arah 0,0 ini. Kita uji aja 0,0. Uji 0,0. Berarti min 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 titik-titik min 6. 0 titik-titik min 6. Jadi 0 itu besar sama dari min 6. Sehingga min 3X ditambah 2Y besar sama dari min 6. Kalau seandainya ini tidak ada, ini juga boleh diubah nih, dibagi min. Berarti 3X dikurang 2Y kecil sama dari 6. Dibagi negatif gitu ya. Dibagi negatif tandanya berubah semua. Min jadi plus, plus jadi min, besar jadi kecil, kecil jadi besar. Bisa dipahami untuk ini ya. Terus nih, ini adalah 4X ditambah 6Y sama dengan 4 kali 6, 24. Kita karena arsirannya juga ke bawah, kan ke bawah nih arsirannya nih. Berarti uji 0,0, kan ke arah 0,0 dia jadinya gitu. Uji 0,0. Berarti 4 kali 0 ditambah 6 kali 0 titik-titik 24. Jadi 0 titik-titik 24. 0 kecil sama dengan 24. Sehingga ini kita bagi 2 aja langsung ya. Bagi 2 berarti 2X ditambah 3Y
kecil sama dengan 12. Karena ini kita bagi 2 aja langsung gitu. Sehingga pertidaksamaannya apa? Pertidaksamaannya kita bikin semua garis yang dilalui, yang membatasi daerah DHP-nya ini. Yang pertama adalah 3x dikurang 2y kecil sama dengan 6. Terus 2x tambah 3y kecil sama dengan 12. X besar sama dengan 0. Terus y besar sama dengan 0 gitu. Jadi untuk menentukan, jadi kita udah selesai nih semua. Banyak contohnya ya. Menentukan pertidakssamaan dari DHP yang diketahui. Mudah-mudahan bisa dimengerti.